untuk mengajar mata pelajaran tentang coding dan KA. Mungkin ini mata pelajaran yang baru bagi kalian kan? Pancasila 1, 2, 3 ya. Coba diperhatikan ke papan tulis. Apa judulnya? Tiga komputasi. Ada tujuan pembelajaran. Yang pertama apa? Sudah? Sudah, Pak. Oke. Ini kita masuk. Nah, untuk lebih semangat lagi, coba berdiri semua. Kita duduk biar kelas 5. 1, 2, 3. Kalimat ini belum sempurna. Nah, coba dalam waktu 1 menit, siapa yang bisa membenarkan kalimat ini dengan benar? Saya, Pak. Coba kamu. Saya pergi ke sekolah dengan berjalan kaki. Coba kamu. Saya pergi ke sekolah dengan berjalan kaki.
Apalagi yang bisa? Coba. Saya pergi ke sekolah dengan berjalan kaki. Oke. Nah, coba. Saya pergi ke sekolah dengan berjalan kaki. Oke. Kita buktikan ya. Kita buktikan kebenarannya. Pertama kalau yang bilang tadi saya pergi Sekolah. ke sekolah dengan berjalan Kaki. kaki. Dari awalnya dia polanya 2, 4, 3, 6, 1, 5. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Betul. Tanpa kalian sadari, tanpa kita sadari, itu awal dari pemahaman kita untuk berpikir berpikir menemukan sesuatu yang benar, yang tepat, yang logis, yang bisa diterima. Oke, sekarang ada pertanyaan satu dan saya yang tunjuk tangan yang bisa menjawab dengan cepat. Apa saja yang kalian persiapkan ketika mau berangkat ke sekolah? Coba kamu. Buku, Buku, pena, tip E, tas, sepatu, kaos kaki, seragam, dasi topi. Jadi tanpa kalian sadari itu bagian dari berpikir komputer. Pengenalan computational thinking. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari menggosok gigi, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir loh. Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Dalam berpikir komputasional ini harus ada prinsip dasarnya. Apa prinsip berpikirnya? Kalau namanya prinsip, kalau tak punya prinsip kita susah. Kalau tak punya prinsip kamu ke sekolah, prinsipnya saya harus sampai ke sekolah jam sekian, saya harus tetap membawa ini. Kalau tidak punya prinsip seperti itu, tidak akan pergi dengan lengkap ke sekolah. Ada yang tinggal ataupun terlambat. Dasarnya di sini. Apa yang pertama? Komposisi. Apa yang kedua? Bola. Apa yang ketiga? Keempat.
kita dituntut untuk berpikir secara logis dan sistematis, tepat, berurutan dan yang benar, memilih langkah yang tepat untuk menyelesaikan kegiatan sehari-hari dan apapun masalah-masalah dalam kegiatan sehari-hari. Oke, berarti kalian sudah paham apa itu berpikir komposisional kan? Oke, semua. Oke, mulai. 1. Dekomposisi atau memecahkan masalah. 1. Bagaimana cara membuat ST dari awal sampai akhir? Memecahkan proses menjadi langkah-langkah kecil, yaitu mengambil air, teko, teh, gula, dan lain-lain. Betul. Itu contoh yang pertama. Memecahkan masalah untuk dibagi. Ketika kalian disuruh orang tua untuk membuat kopi, berarti bahan-bahannya harus kalian bagi. Apa yang pertama kalian ambil? Menyiapkan air. Apa lagi? Teko. Terus teh. Terus gula. Apa dan lain-lainnya? Gelas dan kopi. Jadi berpikir komposisional tidak bisa dan lain-lain. Harus jelas. Nah, harus jelas langkahnya. Itu dekomposisi artinya. Memecahkan masalah yang besar menuju jadi langkah kecil. Dibagi masalah besar itu menjadi bagian-bagian kecil. Sama seperti untuk menyiapkan sarapan pagi, orang tua kita apa yang dilakukannya? Apa saja yang mau diambil? Untuk menyiapkan sarapan pagi, apa saja yang mau disiapkan orang tua? Itu contoh dekomposisi, memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian terkecil. Dalam pelajaran pun seringnya itu dilakukan. Misalnya dalam matematika ada pecahan dibagi menjadi hal yang kecil. Terus lanjut yang kedua. Jika ingin pergi ke pasar, apa saja hal-hal yang perlu disiapkan? Lanjut. Memecah perjalanan menjadi bagian seperti transportasi, daftar belanjaan, dan anggaran. Berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi kalau ada kegiatan besar, berarti harus berpikir kita bagaimana membagi bagian-bagian yang besar tersebut menjadi langkah-langkah kecil. Apa saja yang perlu kita siapkan. Paham sampai situ? Itulah dekomposisi. Memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Lanjut yang kedua. Ini tuh pengenalan pola. Pengenalan pola, mencari kesamaan. 1. Apa kesamaan antara semua kegiatan sarapan? Mencari pola seperti melibatkan makanan, waktu tertentu, kegiatan yang berulang. Sama seperti tadi kalian bangun tidur sebelum berangkat sekolah, ada kesamaan pola yang setiap hari kalian lakukan pasti, ya kan? Apa contohnya? Mandi. Waktunya jam berapa kalian bangun? Jam 5. Pasti itu berulang. Itulah pengenalan pola. Paham? Sama seperti tadi sebelum berangkat ke sekolah. Nah, pengulangan kalian berangkat jam sekian, pulang jam sekian, berarti sudah dapat gambaran bahwasannya kalian berangkat jam 6:30, kembali ke rumah, sampai di rumah jam 1 atau jam 1:30. Itu setiap hari memiliki kesamaan polanya. Paham? Oke, lanjut. Abstraksi. Mengabaikan detail yang tidak perlu. 1. Apa ciri khas dari berbagai jenis buah-buahan? Fokus pada karakteristik penting seperti rasa, warna, tekstur, tanpa mempersalahkan ukuran atau jenis spesifik. Yang kedua,
sampaikan, pengolahan kode abstraksi, menyaring hal-hal yang penting. Nah, tadi ketika saya tanya tadi apa yang kalian lakukan ketika mau berangkat ke sekolah dari bangun pagi, ada yang bilang tadi mandi, kan? Pakai sikat gigi, pakai sabun, pakai sampo. Nah, pastinya sabun dan sampo itu sudah hampir sama. Ketika sudah mandi lakukan, pasti orang sudah berulang atau sudah pasti menjikat gigi, sampo, sabunan. Nah, tapi lebih jelasnya di sini abstraksi itu mencari hal-hal yang penting saja. Ketika kamu disuruh orang tua belanja, kamu disuruh membeli contohnya ikan asin. Oh, ikan asin. Jadi dari rumah sudah disuruh beli ikan asin, berangkat kamu belanja ke warung. Nah, situ ada berbagai macam ikan, ya kan? Nah, datang penjualnya, ini enak loh daripada ini, ikan ini enak, daging ini enak. Kamu pasti hanya ada satu informasi yang penting kamu saring, yaitu ikan asin. Jadi mengabaikan hal-hal yang tidak penting, fokus pada tujuan. Nah, ini tadi saya informasikan bahwasanya saya akan memberikan asin, tertuju kepada ikan asin. Sama seperti belajar, pasti sering dalam mata pelajaran apalagi bahasa Indonesia ada paragraf-paragraf yang panjang, yang ditanya pertanyaan sedikit, tetapi rangkaian kalimatnya panjang. Nah, disitulah kemampuan kalian bagaimana memecahkan masalah tersebut dengan abstraksi, menyaring hal-hal yang penting. Apalagi kalau disuruh meringkas, ya kan? Nah, itu sudah termasuk abstraksi. Satu paragraf, 2 halaman, suruh kamu meringkas semua kamu catat. Yang tidak penting berarti kamu salah. Terlalu banyak informasi yang tidak penting kamu masukkan. Akhirnya lama sih. Nah, jadi fokus pada hal-hal yang penting yang ditanyakan, informasi penting yang kamu dapatkan. Abaikan yang lain. Kalau kamu pergi ke sekolah, abaikan yang lain. Contohnya yang lain itu apa? Bermain, atau melihat jalan kaki dia dari blok A ke blok B menuju ke sekolah, tetapi dia di situ ada ikan, lihatnya kolam. Karena tujuannya ke sekolah itu tidak penting, abaikan. Jadi kegiatan-kegiatan seperti itu harus kamu pahami cara berpikirnya. Jadi menyaring hal-hal yang penting itu abstraksi. Lanjut. Algoritma. Berancang solusi langkah demi langkah. Buatlah langkah-langkah untuk membersihkan buku. Betul. Algoritma itu berdasarkan langkah-langkah secara urut. Sama seperti yang pertama tadi di awal, yang saya suruh kalian menyebutkan apa saja yang kalian lakukan kegiatan dari bangun pagi sampai mau berangkat sekolah. Berarti memecahkan masalah itu dengan merancang langkah-langkah yang urut. Oke, untuk kalian berlebihan mungkin instruksi dari saya sebelum mengerjakan. Ini kalian, untuk kalian. Oke. Coba perhatikan ini, ya. Sebentar. Dengarkan instruksi saya. Ini ada 2 lembar. Nah, ini berkaitan dengan prinsip berpikir komposisional tadi. Bagaimana tahap-tahap mengerjakan sesuai dengan petunjuk. Itu sudah ada petunjuknya. Ada bagian komposisi, pengenalan pola, memilih informasi yang penting, terus algoritma.
Nah, jadi kamu disuruh untuk mengerjakan sesuai dengan perintah yang saya berikan. Paham? Oke. Jadi ini satu keterkaitan ini. Ya. Berbeda. Oke, kerjakan. Bekerja sama dengan kelompok masing-masing. Saya kasih waktu 15 menit. Dibagi. Bekerja sama dibagi. Kamu dekat ke kawannya. Ada yang kurang jelas ditanya. Ada dua tadi yang kamu berdasarkan ini, kamu berdasarkan ini. Ada dua. Ada dua. Ini ada dua. Yang pertama kamu dibagi apanya? Harus dibagi boleh cepat. Iya. Kalau tidak paham baru bertanya berdiskusi dengan kawannya. Hah? Coba dua. Itu itu. Lagi. Kalau waktu 15 menit, saya kasih waktu. Nanti dibacakan ke depan hasilnya masing-masing kelompok. Kalau nggak tentu kita lihat, ada sama orang ini. Kalau nanti bersama, lebih cepat atau tidak. Baca petunjuknya. Kalau tidak mengerti, tanya kawan sana berdiskusi. Apa di situ dibuat? Informasi apa saja yang penting itu digambar di dalam kelas. Bukan saja. Kita kelompok sama itu uangnya. Ya. Kami akan bacakan hasil diskusi kami hari ini. Ya, bagaimana? KKPD berpikir komputasional. Tema: menyelesaikan masalah-masalah sehari-hari dengan cara berpikir cerdas. Siswa memahami komposisi, kolaborasi, dan Kotoran. siswa dapat menerapkan 4 konsep berpikir komputasional dan menyelesaikan masalah sehari-hari. Petunjuk: 1. Baca soal dengan dan perhatikan gambar atau cerita. 2. Ceritakan soal urutan. Bagian 1. Dekomposisi. Memecahkan masalah menjadi bagian kecil. Soal: ibu ingin memasak nasi goreng, tapi banyak yang harus dilakukan. Tugasmu: kerjakan kegiatan besar memasak nasi goreng menjadi langkah-langkah kecil. Tuliskan minimal 5 langkah kecilnya. Pertama nasi, yang kedua kecap, yang ketiga bawang, yang keempat cabai, yang kelima telur. Bagian kedua: pengenalan pola. Melihat pola biar lebih mudah. Soal: lihat deretan angka ini. 2, 4, 6, 8. Apa pola yang kamu lihat? Pola kelipatan 2. Lanjutkan sampai 3 angka berikutnya. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Yang ketiga: abstraksi. Memilih informasi yang penting saja. Soal: kamu ingin menggambar zona kelas. Di kelas ada 20 meja dan kursi, 1 jam dinding, 2 jendela, 1 papan tulis, 25 murid siswa, dan 1 lemari guru serta 3 tempat sampah. Informasi yang apa saja yang penting untuk digambar di zona kelas mudah terpakai. Yang pertama 20 meja dan kursi, yang kedua jam dinding, yang ketiga 1 papan tulis, yang keempat 2 jendela. Kenapa kamu memilih itu? Karena itu biasa saja. Karena itu biasanya di setiap kelas wajib punya meja, kursi, jam, papan tulis, dan jendela. Bagian keempat: algoritma. Susunlah langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Soal: bayangkan kamu ingin mengirim surat lewat kantor pos. Susunlah langkah-langkah secara umum. Berurutan. 1. Menulis surat yang ingin dikirim. Yang kedua, memasukkan
4, 6, 8, 10, 12, 14. Apa pola yang kamu lihat? Pola angka tambah 2. Lanjutkan sampai 3 angka berikutnya. 10, 12, 14. Ini Ke depan. Nah, tadi yang kalian kerjakan itu berkaitan dengan berpikir komputasional. Ada 5 prinsip. Yang pertama itu di komposisi, yang kedua apa? Pengenalan pola. Yang ketiga, Abstraksi. yang keempat, Algoritma. algoritma. Oke, semuanya berdiri dulu. Semuanya berdiri. Semua berdiri. Nah, sudah. Sesuaikan dengan instruksi yang saya berikan. Kalau saya bilang ini ada warna kuning dan hitam. Nah, berdiri bagus. Kalau saya angkat warna kuning, kalian menyebutkan komputasional. Kalau saya angkat warna hitam, saya menyebutkan berpikir sambil bertepuk tangan. Paham? Jadi kalau saya angkat warna kuning, berpikir, kalian menyebutkan apa? Kalau saya angkat warna hitam, kalian menyebutkan apa? Berpikir. Bertepuk tangan. Kita mulai. Oke. Kita mulai ya. Salah perintahnya. Berpikir dulu, baru komputasional dulu, baru berpikir. Bertepuk tangan. Oke, sekarang kelompok ini dulu. Kita coba. Ya, perhatikan kelompok yang lain. Komputasional baru berpikir. Oke, kelompok ini. Ya. Oke, sama tepuk tangan. Terus. Jadi yang tadi program ini yang lain tidak bukan hanya berkaitan dengan cara berpikir yang logis dan sistematis, bagaimana kamu mengerjakan segala sesuatu, berpikirlah lebih cepat, lebih terukur, dan sesuai langkah-langkah yang urut supaya yang dikerjakan itu benar. Itu prinsipnya, paham? Oke. Sekarang satu orang maju, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini tentang apa saja? Coba kelompok ini. Apa yang bisa maju? Oke. Kalau maju. Dengarkan. Hari ini saya sudah sangat mengerti. Tadi waktu Bapak mengajarkan berpikir komputasional, awalnya saya tidak mengerti. Semenjak Bapak mengajari tadi, saya jadi mengerti bahwa berpikir komputasional itu berarti untuk hidup kita. Dan saya tahu apa-apa saja jenis berpikir komputasional itu dari komposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Sekian. Ya. Jadi kalian sudah mulai memahami? Ini masih materi dasarnya. Artinya dasarnya itu kalian harus berpikir komputasional, yaitu berpikir dengan logis, masuk akal,
dan juga sistematis artinya itu dengan melakukan langkah-langkah yang tepat. Nah, dengan prinsip dasarnya itu ada 4. Apa yang pertama? Komposisi. Komposisi, terus algoritma. Oke. Jadi untuk hari ini tentang berpikir komputasional, sekian materi kita. Untuk pertemuan selanjutnya itu kita masuk kembali tentang jenis bagaimana pengerjaan berpikir komputasional dengan cara plug dan unplug. Itu pertemuan selanjutnya.